Kembali lagi bersama kami, Kristen Katolik menjawab, bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Membuktikan keberadaan Tuhan dengan dasar filosofi dari Santo Thomas. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana dengan menggunakan akal budi melalui pendekatan filosofi KGK 47 atau 286. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang satu adalah kepercayaan yang sangat logis. Sebaliknya, kalau seseorang tidak percaya akan Tuhan yang satu, bisa dibilang bahwa itu melawan akal budi. Pendekatan yang logis ini didasarkan atau prinsip kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, seperti suatu akibat terjadi karena suatu sebab. Kita tidak perlu membuktikan apakah quality adalah suatu prinsip yang benar, karena ini sudah menjadi bagian dari acuan berpikir yang bersifat umum atau universal, yang menjadi dasar kebenaran untuk diterapkan kepada semua prinsip lain. Sebagai contoh, kita tidak perlu membuktikan bahwa lingkaran adalah bulat. Tidak ada pertentangan antara iman dan akal budi. Teologi sendiri dapat didefinisikan sebagai iman yang mencari pengertian. Moto dari Santo Anselmus adalah iman yang mencari pengertian. Banyak orang yang mengatakan bahwa iman jangan digabungkan dengan filosofi atau akal, nanti jadi rancau dan tidak murni. Ini adalah pendapat yang salah, karena iman akal budi berasal dari sumber yang sama. Kalau keduanya berasal dari sumber yang sama, maka keduanya tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Memang akal budi hanya dapat mengacu tingkat tertentu. Dengan akal budi, manusia dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu baik dan kekal, dan lain-lain. Namun ada banyak hal yang tidak mungkin juga dicapai oleh akal budi. Namun perlu Tuhan sendiri yang memberikan wahyunya kepada manusia, seperti Trinitas, inkarnasi, sakramen, keselamatan, dan lain-lain. Pada saat itulah akal budi harus bekerja sama dengan iman. Iman tanpa menggunakan akal budi akan menjadi seseorang terlalu fanatik. Sebaliknya, akal budi tanpa iman akan membuat orang mengarah kepada hal yang salah dan sesat. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali filsuf yang pada akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dalam gereja Katolik, sintesis dari kedua hal ini ditunjukkan oleh banyak dokumen gereja. Sebagai contoh, ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II
fides et ratio, atau hubungan antara iman dan pemikiran. Karya yang begitu indah dalam sintetis kedua hal ini adalah teologi dari Santo Thomas Aquinas. Paus Yohanes Paulus II berkata, akal budi dan iman adalah seperti dua sayap di mana roh manusia naik untuk mencapai kontemplasi kebenaran. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara akal budi dan iman, karena keduanya datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Akal budi ini sudah menjadi bagian integral manusia yang mempunyai kapasitas untuk menginginkan pencapaian suatu kebenaran. KGK 3132. Untuk membuktikan kebenaran akan eksistensi dari Tuhan, maka Santo Thomas Aquinas di dalam bukunya Summa Theologiae, Santo Thomas Aquinas memberikan 5 metode yang terdiri dari 1. Prinsip pergerakan, 2. Prinsip sebab akibat, 3. Ketidakkekalan dan kekekalan, 4. Derajat kesempurnaan, 5. Desain dunia. 1. Prinsip pergerakan. Mari sekarang kita meneliti pembuktian pertama, yaitu dari penggerakan. Prinsip ini mengatakan bahwa semua yang bergerak atau berubah dikarenakan oleh sesuatu. Juga bisa dikatakan bahwa sesuatu yang berubah dari potensi ke sesuatu yang nyata digerakkan oleh sesuatu yang sudah di dalam keadaan nyata. Santo Thomas mengambil contoh dari penggerakan karena penggerakan terjadi di mana saja, kapan saja, dan bisa diamati dalam kejadian sehari-hari. Prinsip sebab akibat. Pembuktian kedua adalah dari prinsip sebab akibat. Semua orang di dunia ini tahu kalau suatu terjadi dikarenakan oleh sesuatu. Prinsip ini begitu sederhana sehingga bayi pun dapat menerapkan prinsip ini. Bayi tahu kalau dia lapar, maka dia akan menangis. Dia tahu bahwa menangis yang akan menyebabkan ibunya datang dan kemudian menyusui dia. Ibu ini mau menyusui anaknya walaupun kadang terjadi pada pagi-pagi buta karena dia menyayangi anaknya. Dia sayang karena anak itu lahir dari rahimnya dan terjadi karena buah kasih sayang dengan suaminya. Komitmen untuk membentuk rumah tangga dikarenakan keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan, kalau ditelusuri terus-menerus, akan sampai pada suatu titik penyebab yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sumber dari penyebab ini adalah yang disebut orang Tuhan. Tiga. Dari prinsip ketidakkekalan dan kekekalan. Kemudian pembuktian yang tiga adalah dari makhluk yang bersifat sementara dan yang kekal. Di dunia ini tidak mungkin semuanya bersifat sementara,
Karena kalau demikian, maka ada suatu waktu semua yang akan lenyap. Bayangkan orang tua kita cuman hidup sekitar 80 tahun, terus kakek kita mungkin 90 tahun, kakek kita mungkin hidup 100 tahun. Mau berapa panjang usia nenek moyang kita, mereka toh pada akhirnya telah meninggal. Jika ditelusuri terus, maka garis keturunan kita akan sampai pada manusia pertama. Pernyataannya adalah bagaimana manusia pertama itu bisa ada dan hidup. Tidak mungkin dia terjadi begitu saja dari ketidakadaan, sebab sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang ada atau nyata. Jadi kesimpulan bahwa kalau semua makhluk itu tidak kekal, maka harus ada makhluk lain yang keberadaannya kekal. Sesuatu yang kekal dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekekalan yang didapat karena yang lain. Sebagai contoh, jiwa manusia, para malaikat, setelah mereka diciptakan, maka mereka menjadi kekal. Kekekalan yang kedua adalah kekekalan yang tidak tergantung dari yang lain, dan ini hanya satu, yaitu Tuhan, dan tidak mungkin hilang. Kekalannya membuat makhluk yang tidak dikekal terus bertahan dan memenuhi bumi, sehingga kehidupan tidak punah. Kekekalan yang tidak disebabkan oleh yang lain, inilah yang disebut Tuhan Sang Kekal. Bukti keempat, derajat kesempurnaan. Pembuktian keempat adalah dari sisi derajat kesempurnaan. Kalau kita amati, semua yang ada di dunia ada tingkatnya. Ada yang miskin, kaya, konglomerat, kasih, kebajikan, kebaikan, keindahan, kebenaran, semuanya ada tingkahnya. Peribahasa, kasih anak sepanjang galah dan kasih ibu sepanjang jalan, secara tidak langsung menunjukkan ada tingkatan dan derajat kasih. Jadi kalau semua ada tingkatannya, tentu ada yang paling tinggi kesempurnaannya. Jadi semua tingkatan berpartisipasi dalam suatu yang tingkatnya paling tinggi. Sebagai contoh, kalau kita menaruh besi di dalam api, maka besi itu menjadi panas. Namun panas besi bukan karena akibat dari besi itu sendiri, melainkan karena partisipasi besi itu dalam api. Bukti 5. Dari desain dunia ini dan tujuan akhir. Pembuktian yang akhir adalah dari sisi desain dunia ini dan tujuan akhir. Ini adalah sesuatu yang dapat dibuktikan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita setiap hari melihat jalan setapak, jalan raya, dan juga jalan layak. Apakah mungkin kalau kita mengatakan bahwa jalan itu memang ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mendesain dan membangun? Bagaimana dengan desain rumah, desain tata kota, dan lain-lain? Semua terjadi karena ada yang mendesain, dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kalau kita percaya bahwa rumah kita tidak terjadi dengan sendirinya, namun desain oleh diri sendiri atau seseorang arsitek, apakah kita dapat menyangkal bumi ini
sistem gravitasinya, dan juga sistem tata suryanya terjadi dengan sendirinya? Apakah mungkin kita berpendapat bahwa penggerakan planet-planet dan bintang-bintang yang semuanya berjalan dengan keharmonisan tertentu dikarenakan karena faktor kebetulan? Desain alam semesta ini jauh lebih rumit daripada desain rumah kita. Kalau kita percaya akan arsitek yang mendesain rumah kita, maka kita harus percaya bahwa ada arsitek tata surya ini, yaitu Tuhan. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang satu adalah keputusan yang paling logis. Dari semua pembuktian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lebih logis kalau kita percaya daripada sebaliknya. Kelogisannya ini berlanjut dengan kepercayaan kita kepada Tuhan yang satu dan kekal, Yesus Kristus Sang Sabda Kehidupan. Jangan lupa juga untuk membagikan informasi ini, karena sangat penting kita mencapai semua orang. Terima kasih.